Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surat Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baniya idhabu fatahassasu bi Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Meskipun Nabi Yakub marah besar ya, Yusuf sudah dihilangkan. Habis itu bawa Benyamin dan tidak boleh. Jadi udah kamu boleh bawa, tapi janji sumpah atas nama Allah. Sumpah mereka, demi Allah saya akan balikan Benyamin. Ternyata malah nggak balik, malah dituduh-tuduh, gitu kan? Kemarin juga sudah saya sampaikan, sampai di riwayat lain disampaikan sampai Nabi Yakub mengirim surat, kalau masih dituduh seperti itu, awas lo ya, hati-hati dengan balasan Allah. Itu bisa sampai 7 turunan cilaka itu nanti. Nah, kalau sudah di ultimatum oleh Nabi Yakub begitu, Nabi Yusuf seorang susuk pun ya gemetar lah, gitu kan. Tapi toh demikian Nabi Yakub masih wahuwa kadzim. Dia adalah seorang yang mampu menahan amarah. Maka di dalam itu Nabi Yakub masih sangat optimis dengan ya baniya wa ya anakku idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Dah kamu berangkat aja, coba cari berita tentang Yusuf dan juga tentang saudaranya. Ini loh yang namanya konsisten di dalam optimisme. Ya karena percaya Allah ya, karena yakin akan. Kalau sudah yakin akan Allah ya memang tidak akan pernah geser ya. Oh, saya percaya Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, gitu. Nah, ketika diperintah seperti itu, kamu jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sungguhnya orang yang berputus asa itu hanya orang-orang kafir. Orang yang Islam mukmin tidak mungkin berputus asa. Nah, ini juga pelajaran untuk kita, dulur. Jangan pernah berputus asa. Ini saya juga kena tampar ini. Gitu. Saya itu kan orangnya mutungan ya. Tahu mutung? Apa bahasa Indonesianya mutung apa? Ngambek, Gus. Ngambek. Gondok, Gus. Ngambek itu lebih dari ngambek, mutung itu. Ngambek itu kan cuma mutung itu ya putus asa. Mutung itu sudah loh. Enggak mau ya sudah. Emang butuh apa aku sama lu? Kan gitu. Gue butuh apa sama lu? Itu. Saya sering kepengin ngambek gitu, Mbak Dia. Misalnya ngaji ya, ngaji. Saya inilah ke Bali ini misalnya ya. Ke Bali saya tinggalkan seluruh kemewahan kerjaan saya dulu gitu kan. Seluruhnya tak tinggalkan. Lalu saya ke Bali gembel. Kemudian sewa sebuah gubuk bambu di tengah rawa, tak bertetangga. Sewa ya duit-duit saya sendiri. Lalu saya mulai di situ, mulai dari jualan kentang di trotoar, hanya untuk menundukkan hati. Lalu datang satu persatu orang, ngobrol, ngaji, ngobrol.
Ya. Lalu ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang bertahan, ada yang enggak. Kadang hati itu juga, ngapain sih saya gitu, pengen berputus asa gitu. Ada yang namanya bashar itu ada. Ya. Apalagi kemudian misalnya ada yang masih dilayani sedemikian rupa, masih ngolok-ngolok, masih memfitnah, itu kadang ya, oh kok tak bales lah, gitu kadang. Tapi ya enggak lah. Belajar dari Nabi Yakub ini, belajar untuk bahwa kalim tadi, meskipun berat ya, wis diajarin berkali-kali, kok ya masih bandel, masih bebal ya. Kadang pengen berputus asa dari rahmat Allah, tapi tidak boleh kita itu. Tetap harus doakan, oh orang benci sama saya itu ternyata karena saking tidak taunya dia. Tidak taunya dia ya sudah, tetaplah di jalan ini. Tapi berat, sama seperti misalnya sampean ya, punya anak gitu ya, punya anak nih. Lalu anak sama itu bandel, sampean nasihati sudah, sampean kasih teladan baik sudah, sampean arahkan, diajak, dampingi sudah. Bahkan sampean juga berdoa kepada Allah untuk dia sudah. Tapi masih bandel. Apa yang perlu kita lakukan? Ya ini sama ini. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan berputus asa pada rahmat. Bisa jadi dia bertahun-tahun dua entah karena apa, entah karena kesandung waktu atau apa, terus ujuk-ujuk aja bagi Allah itu di balik hatinya jadi iman. Gampang itu buat Allah. Gampang dulu. Jadi Lungke, saya pengalaman menyaksikan banyak orang yang ujuk-ujuk beriman, ujuk-ujuk sadar dari kesalahannya. Banyak. Meskipun ada juga yang ujuk-ujuk malah nggak sadar. Awalnya sudah ikut baik. Oh, ternyata Gus Glory itu kurang ajar. Sekarang saya nggak mau ikut Gus Glory. Ada yang dia merasa sadar itu. Jadi dia, oh sekarang saya sadar. Ternyata saya ngikuti Gus Glory yang keliru. Ada yang begitu juga. Ya, ada yang begitu ya kita doakan aja. Ya, jadi kesadaran itu, iman itu harus kita husnudoni. Allah itu maha memberi rahmat. Belajar dari ini. Jangan menjadi orang kafir yang suka putus asa. Anak kita, suami kita, istri kita, kerabat kita, yang sedang kita dakwai, harus kita husnudoni. Bahwa berprasangka baik kepada Allah. Entah someday Allah akan memberi hidayah, ya Allah. Banyak orang yang begitu ya. Bertahun-tahun doablek mewakal, nggak pernah sholat, nggak pernah apa, ujuk-ujuk entah karena apa gitu tiba-tiba taat. Nah itu namanya rahmat Allah tak disangka-sangka. Banyak yang kayak gitu. Iya, kalau cuma marah gitu gampang, tapi bersabar nih. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu masana wa ahlana adurru. Ketika mereka sudah masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai raja, kami ini telah ditimpa sama keluarga kami ini kesulitan, kami kekurangan pangan, paceklik, banyak yang sakit, wajibna bi du'atin muzjatin. Sementara kami datang ini ya dengan barang-barang yang tidak terlalu berharga ini loh Pak Raja. Gimana ini? Itu ya sambil melas banget. Namanya butuh ya kan, waktu itu dengan sistem barter, entah yang dibawa itu apa, untuk ditukar apa dengan gandum. Fa'ufilanal kaila wa tasaddaq alaina, maka tolonglah sempurnakan takaran untuk kami, ya diberi berapa situ loh Pak Raja, kami butuhnya gandum, tolong sedekahi kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sungguh Allah akan memberi balasan pada orang yang bersedekah. Aman iling. Kalau
ada sama misalnya parkir ya, parkir gitu. Lalu parkirnya itu 2.000 gitu ya. Lalu sampean ngasih uang 5.000 gitu ya. Nah, uang 5.000 ini terus dia kesulitan nyari kembalian. Terus sampean bilang, "Wis ambil aja itu." Wih, sampean didoakan gimana? Pertama apa? Terima kasih Pak, terima kasih. Terus apa lagi? Mudah-mudahan Semoga apa? rezekinya panjang. Rezekinya Alhamdulillah. lancar, umurnya panjang, nggak mati-mati. Iya kan? Wih, banyak doanya. Padahal berapa? Cuma berapa? 3.000. 3.000 loh. Kita didoain nggak karu-karuan. Ini sampai didoain innallah yajzil mutasaddiqin. Sungguh Allah akan beri, didoain. Ya ini sama doanya banyak padahal belum dikasih itu. Atau orang misalnya entah pengamen atau apa, pengemis gitu. Kasih 5.000 itu. Biasanya orang ngasih 3.000, lalu sama kasih 10.000. Didoakan panjang sampean. Iya. Atau penjual apa gitu. Lalu sampean beli lebih banyak itu pasti wes. Dan jangan salah misalnya ada kucing gitu ya. Yang biasanya sampean tendangi pakai kaki sampean ketika sampean makan didekati itu. Lalu coba sesekali itu kasih paha ayam satu yang gede gitu. Itu nggak akan dimakan dulu. Pasti dilihat, terus zaman dilihat dulu itu pasti itu. Atau dia nolah-noleh dulu. Husnudon aja dia sedang mendoakan sampean rezekinya lancar, sehat selalu. Oh iya, sama pikir kucing nggak bisa berdoa. Ya Allah, ini Om Adi ini kok beri saya paha satu ayam. Ya Allah, padahal biasanya saya dikasih kepala ikan gereh. Hari ini kok dikasih paha ayam. Tak doain dia dapat pahala emas. Wah, kan tak doain propertinya laku semua. Sama didoain kucing. Lo betul, makanya sedekah terhadap Bani Israel saja boleh kok, apalagi sedekah terhadap kucing-kucing kayak gini ya. Ini mengemis ini dulur-dulurnya Yusuf ini. Ayo dulur, menyenangkan hati orang. Ini kan dulur-dulurnya Yusuf benar-benar sedang kelaparan. Itu. Dan karunia Allah diberikan kepada Yusuf dan bangsa Mesir waktu itu dengan mengikuti makna mimpi. Nah, sekarang ada orang yang ngolok-ngolok mimpi. Mimpi. Ini berkat mengikuti petunjuk Allah yang diturunkan lewat mimpi. Tapi itu kan Nabi, enggak, itu bukan mimpinya Nabi, itu mimpinya siapa? Al-Aziz Al-Malik itu. Raja yang waktu itu masih musyrik bahkan. Ya. Tapi diterjemahkan secara benar oleh seorang yang benar, yakni Nabi Yusuf. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi idza antum jahilun. Kamu enggak tahu ta? Coba perhatikan baik-baik. Kamu lupa tak terhadap apa yang kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak nyadari. Saat qalu ainnaka la anta Yusuf. Ainnaka ini sudah sungguh sampean ini Yusuf. La anta sungguh engkaukah Yusuf. Enggak percaya ya. Mungkin sejak kemarin-kemarin itu sudah ngerasa ini kok kayak Yusuf, tapi kok masa sih gitu. Ini orang yang tak buang di sumur dulu, mau ngakui kok takut. Qala Yusuf berkata, anna Yusufu hadza akhi qad manallahu alaina. Nggih, saya Yusuf, ini saudaraku Benyamin. Allah telah mengaruniakannya kami. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sabar dan bertakwa itu kuncinya. Kita disuruh sabar, disuruh bertakwa. Cuma sabar itu berat. Apalagi Mas Yusuf ini sabar berapa puluh tahun ini. Ada yang menyatakan ini sudah umur, jadi berpisahnya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu sejak dimasukkan ke dalam sumur sampai nanti bertemu itu 40 tahun. 40 tahun.
Sabar 40 tahun itu nggak gampang. Kadang kita hari ini berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki untuk nyaur utang, gitu kan. Terus besok belum ada rezeki itu, ya Allah, aku sudah berdoa loh Gus. Padahal baru sehari. Iya sampean itu. Ini loh, Nabi Yakub berdoa ketemu Yusuf. 40 tahun baru dikabulkan, padahal Nabi. Lah sampean apa? Bani, bukan Nabi. Lah kok minta hari ini berdoa, besok dikasih itu? Siapa ente itu? Padahal Nabi itu. Nah, yang disebut innahu mayyataqi wa yasbir. Sungguh orang-orang yang bersabar dan bertakwa itu, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kesabaran itu tidak akan disia-siakan Allah. Pasti dibalas dengan pahala. Pasti dibalas dengan balasan yang baik. Nah, di sini kita harus belajar tadi la yai asumir rauhil lah, tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Doain istri kita, doain suami kita, doain anak kita, doain kerabat atau teman kita biar mendapat hidayah. Jangan pernah putus asa. Sudah loh Gus, setiap malam sujud. Loh, baru tiap malam kok. Ya sampai nanti berakhir malamnya. Sampai kita dipanggil Allah atau yang kita doain dipanggil Allah. Batas kesabaran itu di situ. Qalu mereka berkata, tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna laqadiin. Ya Allah, demi Allah berarti engkau memang dimuliakan, dilebihkan atas kami. Berarti jika demikian kami ini orang-orang yang bersalah. Baru nyadari kesalahannya Yusuf dan dulur-dulurnya itu. Qala Yusuf dengan kejembaran hatinya berkata, la tasriba alaikumul yauma, enggak apa-apa. Tidak ada cercaan, tidak ada cacian, tidak ada balasan dendam, tidak ada. Tidak, saya bukan orang pendendam. Padahal kalau mau nih si Yusuf yang saat itu jadi raja, wis tangkepi aja. Sana, masukkan penjara sana. 40 tahun saya dipisahkan, saya dibuang ke sumur. Saudara saya dikuyo-kuyo. Kira-kira 166-167 kamera ini, kalau di posisi Yusuf gitu, milih dendam, membalas atau memaafkan? Saya mau nanya, ayo. Jujur. Dendam, Gus. Membalas, Gus. Membalas. Membalas, Gus. Belum jadi raja. Seandainya zaman baru dikasih karunia harta gitu aja, sudah bisa beli mobil, bangun rumah, terus ada saudaranya yang sekarang jadi miskin, yang dulunya ngolong-ngolong sampean gitu, terus jadi miskin, terus datang ke sampean, Dek, tolong ya Dek ya, hutangi aku ya Dek ya. Orang ini dulu itu ngolok-ngolok sampean, ngusir sampean dari rumah, menghina-hina sampean, dulu kaya, terus ketika zaman akhirnya terusir, akhirnya berjuang, lalu kaya, gantian saudara sampean jadi miskin, kemudian suatu saat datang untuk minta utang. Tolong ya Dek ya gitu. Kira-kira sampean gimana? Rasa no. Mati bongkok ya wis. Nah, kayak gitu. Kira-kira seluruh kebun binatang keluar enggak? Loh, fungsinya kita ngaji itu mak dulur, Mas Bro. Niru Nabi Yusuf ini loh, bisa tak? Iya. Padahal sampean nggak raja, blas nggak raja. Ya nggak seganteng Yusuf. Paling ya seganteng Pak Burman lah. Ini gantengnya Pak Jo. Oh, gantengnya Pak Jo. Pak Jo itu bukan ganteng, dia itu merasa ganteng. Jadi apa? Coba belum jadi raja, nggak sampai raja, kayak dikit aja, sudah yang muncul itu keinginan untuk mendendam, membalas. Tapi Mas Yusuf ngajari kita pagi ini, la tatsriba alaikumul yaum, ndak ada cercaan. Sampai Anda akan dicaci maki, ndak akan dilemparkan ke penjara atau pendak. Nggak kayak orang-orang sekarang.
Wis doan dame dilempar ke penjara, masukkan dia, cari kriminalisasi apa wis ndak. Nabi Yusuf ndak begitu, ndak. Yaghfirullahu lakum, bahkan dimintakan ampun sama Allah. Mudah-mudahan sampean diampuni dosanya. Wa huwa arhamur rahimin, sampean semua tahu toh bahwa Allah Maha Pengasih di antara yang pengasih. Sekarang idhabu biqamisi hadza. Sekarang kamu pergilah bersama dengan bajuku ini. Siapa? Bajunya Nabi Yusuf yang dulu pernah dipakai pas pertama kali dilempar ke sumur itu. Yang ada darahnya itu. Kan dilempar, bro. Ya mesti ada darah sedikit banyak ada lah. Bawa ini, teman pulango sekarang, bawa ini fa'alquhu ala wajhi abi. Lalu setelah nanti nyampe di rumah, tolong usapkan baju ini ke matanya bapak, ke wajahnya bapak. Ya'ti basiron. Insya Allah nanti akan bisa melihat lagi. Kan sudah hampir buta bapaknya ini karena banyak nangis ya, sedih. Yang kemarin husni itulah. Wabiyadut ainahu minal husni. Itu kan. Di mana Nabi Yakub ya asafa ala Yusuf. Selalu wahai duka citaku itu. Saking banyaknya nangis sampai buta. Maka sekarang pergilah bersama dengan bajuku ini, kemudian nanti tempelkan ke wajah Abi, insya Allah nanti akan bisa melihat waktu ini. Lalu kemudian setelah itu datangkanlah kepadaku bi ahlikum ajmain, bawa seluruh anakmu, bojomu, besanmu, putumu, bawa sini semua. Tak kasih rumah, tak kasih tempat, tak kasih kerjaan, tak kasih semuanya. Bawa sini semua. Ini letiler. Wis. Ini yang namanya ahsin mangsa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Beh, ini wangel. Mau memaafkan yang ngelok. Tidak balas dendam aja ngelok. Nah ini malah dibalas dengan baik itu loh. Sudah, bawa sini semua keluargamu. Nanti masuk Mesir sini. Tak sediakan perumahan, tak sediakan pekerjaan, tak sediakan gaji, tak sediakan semuanya di sini. Bawa sini semua. Ya Allah, ini loh Mas Yusuf, kenapa sampai ada surat khusus bernama surat Yusuf, pelajaran untuk kita, Dulur. Kalau kita ngaji tapi nggak bisa begitu, ya buat apa ngaji? Apalagi cuma di lagu-laguin, dihafal-hafalin. Ini makna dari surat Yusuf kita diajarin. Dah, monggo, siapa yang mau jadi Nabi Yusuf? Bukan hanya gantengnya, Rek. Kalau cuma gantengnya ke Korea Selatan, operasi plastik selesai. Ini yang bukan ganteng wajahnya. Ganteng perilakunya ini loh. Sejak kemarin kita belajar tentang dignity, marwah. Tentang keteguhan dalam mempertahankan iman. Tentang memaafkan. Tentang tidak dendam. Sekarang lagi tentang membalas kepada orang yang berbuat jelek. Ayo, angkat tangan. Siapa yang mau jadi Nabi Yusuf? Bon, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Pengen jadi dukun membawa anduk atau lap terus ditempelkan ke muka, ke kuping yang benar. Jadi dukun ya apa itu? Ditempelkan ke mulut yang bisu bisa bicara gitu loh. Pengen gitu. Itu tambah-tambahan nggak karuan itu. Jadi jangan ikut-ikutan lalu ini anduk nanti anti neraka 3,5 juta. Beli ya. Ada dulu di Mojokerto itu kiai yang jual anduk anti neraka. Sajadah anti neraka. Nggak ada gitu-gitu. Ini satu di antara mukjizatnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diperintah begitu pun ya karena Allah, bukan kok kemudian nanti Nabi Yusuf punya kain lagi yang untuk nyembuhin orang lagi. Tidak punya, ya cuma satu itu. Itu pun ya diperintah Allah. Tidak ada kok kemudian Nabi Yusuf punya persediaan kain, nanti kalau ada orang datang dikasih lagi, dijampi-jampi. Tidak ada. Itu dukun itu. Jangan percaya begitu ya. Nabi Muhammad SAW pernah membelah rembulan. Ya cuma sekali itu yang diperintah Allah. Disuruh belah lagi ya tidak bisa. Sama Nabi Musa kalau disuruh membelah lautan lagi kembali tidak bisa. Itu perintah Allah gitu. Jadi bukan karena sakti.
tapi karena mukjizat pemberian Allah. Ya, ada lagi? Jin Gus. Ya, Mas Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana langkah untuk mengendalikan amarah itu, Gus? Jadi kalau mungkin dendam, mungkin karakter saya nggak pendendam lah. Tapi kalau marah nih, ngapunten, Gus. Zaman ini bertanya sama orang yang salah, Mas. Oh, saya lo juga pemarah. Gimana? Ini ada yang bisa jawab? Karena kalau saya yang jawab ini nggak bener, wong saya masih sering pemarah. Meskipun sedang belajar sama, saya juga nggak terlalu pendendam lah, insya Allah enggak. Tapi pemarah itu masih sering. Apalagi kalau ada yang nggak bener. Cuma saya mulai belajar gini, Mas Ayu. Mulai belajar menahan amarah itu di jalanan ya. Di jalanan. Kadang di rumah masih. Kalau di jalanan itu loh, cara efektif menahan amarah. Kita nyopir gitu ya. Lalu ada orang ngerem mendadak di depan kita. Itu mulai kita, ya Allah, itu ya kita belajar dari situ aja dulu. Saya sekarang mulai belajar dari situ. Kalau dulu saya disalib itu kan penghinaan. Jadi itu merendahkan martabat itu. Jadi orang nyalip saya itu penghinaan. Harus enggak boleh, harus saya salib balik gitu. Sekarang udah mulai enggak salib-saliban, malah tangan saya tak silakan gitu. Terus kemudian kalau dulu misalnya serempetan atau apa salah bener, pokoknya kita gelut dulu lah. Gitu. Tapi sekarang ya mempertimbangkan gini saya itu. Di jalan itu kalau kita rame, lalu sampai kemudian ini urusannya jauh lebih panjang gitu. Kalau dia salah dan kita memang ditabrak gitu ya, ya tetaplah kita minta ganti rugi apa. Tapi dengan cara baik aja. Kalaupun kita misalnya nanti rugi 100-200 ribu, itu jauh lebih baik daripada kita lanjutin perkaranya, kita kehilangan waktu, nggak jadi lanjutin agenda, urusan polisi apa, malah makin banyak. Kadang saya berpikir gitu. Demikian pula kalau misalnya kita menang-menangan mau berantem, paling nanti kita jotos dia bonyok, kita juga bonyok, repot. Kadang ngalah itu di situ kan. Tapi memang perlu latihan ya. Di rumah juga begitu. Kadang saya sudah sering ingin maki-maki entah anak, entah istri, entah siapa karena tidak sesuai dengan yang tak karepke gitu. Tapi terus kadang ya sedetik kita sabar itu menentukan antara kekacauan dan kedamaian. Sedetik saja pada saat itu seandainya saya tidak sabar, buyar itu. Tapi kemudian sedetik saya sedikit bentar sebenarnya sabar. Ternyata setelah itu everything gonna be alright. Semuanya menjadi baik. Yang dulunya yang awalnya kita nanti begini, kalau nggak begini, ternyata ya enggak gitu. Jadi saya pernah nulis quote itu, batas antara kehancuran dan kejayaan itu kadang hanya sedetik kesabaran. Tapi memang ya berat, sedetik itu loh yang sering kali kita tidak mampu, spontanitas untuk marah. Makanya kata Allah kan dalam surat Ali Imran 134 itu kan, kita nggak disuruh menghilangkan amarah. Kita itu disuruh menahan amarah. Karena amarah itu manusiawi itu. Itu ragawi banget. Jadi maka kita diperintah apa? Menahan. Wal kadhiminal ghaidh. Nabi Yakub disebut fahuwa kadhim. Sama kalimatnya kaf dha mim. Kadhim, menahan. Apa Mas Res? Baru gabung, baru ada data, Gus, maaf. Baru gabung lah, ini sudah mau doa. Ini Iya, datanya gabung terus ini baru minta. Bisa, kok bisa. Bos pupuk dari Kaltim kok bisa kehabisan pulsa itu, enggak ada yang percaya 166 kamera ini. Enggak ada. Kalau pas kehabisan pulsa ngomong. Tapi kalau pas panen sawit enggak ngomong. Ya apa itu? Izin Gus, Ya Bu Dia. I think untuk menjadi seperti yang Gus bicarakan tadi itu is about age. Semakin tua kita semakin wiser, jadi males mau ribut-ribut. Ya. Kalau masih muda masih susah Gus mau ke Ya, sana.
Tapi gini loh Bu Dia, benar itu saya sepakat itu. Jadi I think it's about age. Jadi memang time will tell gitu ya. Jadi waktu akan memberitahu kita, akan membuat kita wiser, menjadi lebih bijak gitu. Tapi kadang ketika kita memahami anak-anak kita yang masih muda, yang tidak bisa begitu Mas Ian. Nah ini kita butuh kesabaran lebih dalam lagi untuk memahami mereka, oh belum waktunya gitu. Tapi ada dua sisi yang harus hati-hati. Ketika kita memahami anak-anak kita yang masih belum bisa menahan amarah atau kesalahan, kita itu antara kita sabar membimbing mereka dengan kita membiarkan mereka dalam kesalahan. Ini yang harus benar-benar pandai-pandai. Karena kalau kita sebenarnya sedang sabar membimbing mereka dengan tahap yang benar, dibanding dengan kita membiarkan mereka salah, ini kadang tipis bedanya. Gitu. Jadi memang harus lebih hati-hati betul itu di dalam memahami ini. Kadang memang betul itu malas wes, karena lebih tua lebih malas untuk bertengkar. Tapi banyak orang yang lebih tua malah rewel itu banyak. Jadi makin tua makin nggak ngerti itu banyak juga. Banyak. Ada itu makin tua makin kuolot, makin wangel, banyak. Maka bersyukurlah sampean-sampean yang seiring dan berjalannya umur makin dewasa. Apa Mas Rahman? Terus semakin tua itu memang kita kembali lagi menjadi kanak-kanak. Jadi memang susah, memang angel gitu. Secara ragawi kita memang dipengaruhi hormon-hormon begitu. Tapi secara rohani mestinya kita lebih mampu menahan diri tadi. Tentang anak-anak, Gus, itu seperti trial and error ya? Sama nggak sih? Tapi sebenarnya bukan trial and error. Kita harus berusaha untuk trial and good ya. Karena kalau trial and error itu seolah nyoba-nyoba sesuatu yang belum pasti. Tatanan dan standar kita itu differently trial ya, Gus. Karena ya, kita memang memberikan toleransi kepada error itu sekian persen gitu aja. Jangan sampai error yang gede itu kita harus toleransi. Jadi iya, memang tidak mungkin bisa 100%, tapi jangan sampai mentoleransi error prosentasinya terlalu besar. Itu namanya permisif. Jadi bagaimana kita tetap menjaga standar tinggi kita, tapi kalaupun kemudian ada sedikit-sedikit kesalahan, nah di situ error itu yang kita toleransi. Tapi kita tetap harus menjaga standar tinggi gitu. Iya. Kadang-kadang something gitu tahu-tahu, wah error banget Gus. Nah. Semua Bu Dia, bukannya sampean. Saya juga mengalami itu, jadi sama. Saya juga struggle masih untuk tetap berjuang untuk anak-anak saya, semualah. Apa Mas Rahman? Izin Gus buat menambahkan mungkin terkait dengan marah-marah sendiri, mungkin ada hadis yang terkait dengan mengubah posisi tubuh tuh Gus, yang jika berdiri itu mungkin juga nggak tahu saya mungkin secara ilmiahnya bagaimana, mungkin ada jurnal ilmiahnya juga yang menyebutkan bahwasannya kalau lagi berdiri bis itu marah bisa duduk dulu, atau kalau masih duduk belum bisa berbaring dulu. Sama ada efek cooling juga di wudhu Gus. Jadi misal kalau mau marah dan segala macam itu ambil wudhu dan segala macam supaya ada cooling effect-nya. Mungkin itu bisa menambahkan. Menurut saya betul, saya sering menyampaikan itu ketika menyampaikan 3 proyek besar yang kedua itu, kalau sampean ini laki-laki terutama ini, kalau pas lagi marah itu tolong berhenti. Kalau pas jalan berhenti aja dulu, jangan lanjutin jalan, asal nggak di tengah jalan ya, tabrak nanti. Pas berhenti jalan dulu, berhenti dulu. Kalau berdiri masih marah, duduk. Nah, jadi sirkulasi darah itu biar santai, biar detak jantungnya itu biar tenang lah. Setelah duduk kok masih marah, berbaring, lay down. Nah, berbaring kan harapannya kepala juga dalam kondisi aliran darah yang banyak, lancar ke sana, santai. Kepalanya nggak panas. Lah kok berbaring masih marah, ambil air wudhu, dibantu dengan pendingin air. Wudhu, berdoa minta dijauhkan dari setan. Wudhu masih marah, sholat 2 rakaat, sholat taubat.
Nah, kalau sholat masih marah, mati aja. Kata Quran sampai ini, mutu biwaidikum. Mati bersama kemarahanmu, itu ada itu. Tapi enggak lah, enggak saya suruh marah. Maksud saya, mau sampai sholat masih marah itu kan ya nemen. Tapi kalau perempuan sebenarnya gampang, ambil kaca, lihat kalau marah jelek ya berhenti. Kalau marah tapi makin cantik, lanjut wes. Padahal nih marah yo, weh becowo cong jawelek itu loh. Iya toh? Alise gathuk, lambene mecocong. Sapa maneh salon pas nang kono kene. Ya wes ya. Jadi itu belajar kita. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Tetap semangat dan kita ngaji dengan cara mengaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gus Glori masih banyak kekurangan, tapi ayo kita saling menguatkan dengan saling berdoa, saling mengoreksi dan saling memberikan support, terutama melalui doa dan kebersamaan. Semoga Allah merahmati kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al akhir. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al bala wal waba wa qad hastina min junudi syaitan. Jazakum rabbana natina wa lina sab. Allahumma rfa' darajatana wa qina ربنا من أفقت بنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أنت من أحسن القول الكاذبين أنت من أحسن القول المتكبرين أنت من أحسن القول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك في صراط الجحيم اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك القدر لم ترى ويدك رحمة اللهم افرغ لنا صبر وثبت مننا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فاتر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده أعوذ بك من شر نفسي شر الشيطان شر كيد أعوذ بالله من زيد البلاء والقدر كالشقاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين رب اغفر لي ولأخي ولأزواجي ولذريتنا ولأصحابنا وأنا ربك رب العزة عما يصفون السلام. Besok ingatkan saya untuk menerjemahkan doa yang biasanya saya baca ya, sambian biar mengaminkannya itu lebih mantap. Jadi doa yang saya pilih-pilihkan untuk sambian yang saya baca tiap pagi di akhir kajian itu doa yang insya Allah kalau saya tahu artinya senang ya mengaminkannya biar lebih. Ingatkan besok saya untuk memberitahu apa saja yang saya doa dalam bahasa Arab biar saya tahu mengerti apa yang saya doa itu mengaminkannya lebih mantap lagi. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.